Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Ranca Kaya 2, yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 11 Bu Santi, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Ranca Kaya 2. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul insyaallah pada kegiatan diseminasi nyata modul 1.4 budaya positif. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini insyaallah nantinya akan dibahas mengenai budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ya budaya positif, diantaranya kayak seperti keyakinan kelas, keyakinan sekolah yang memang kita sudah laksanakan. Dengan adanya diseminasi ini, aksi nyata ini, mudah-mudahan kita saling menguatkan kembali pemahaman kita mengenai budaya positif dan menyamakan persepsi apa saja sih yang sebenarnya yang idealnya di budaya positif itu seperti apa. Nah, saya harapkan nanti Bapak Ibu juga aktif mendiskusikan mengenai budaya positif ini. Nanti insya Allah akan dibahas mengenai perubahan paradigma belajar ya, tentang teori kontrol ya. Apakah yang mengontrol itu kita guru atau murid itu sendiri? Nah, kita harus menyamakan persepsi tentang itu, bahwa motivasi yang timbul itu bukan dari guru ya, tapi ingin benar-benar murid sendiri yang yakin atau yang timbul motivasinya dari diri sendiri. Kemudian nanti ada disiplin positif tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi, apa saja perbedaannya. Kemudian tentang 5 kebutuhan dasar manusia, insya Allah akan dibahas kembali dengan posisi kontrol group. Tadi saya pagi berkata bahwa jangan menganggap murid itu teman ya, karena murid hanya murid, kita sebagai guru. Nah, nanti ada posisi kontrol teman itu bagusnya seperti apa, kekurangannya seperti apa, dan yang seharusnya kita posisi kontrol sebagai apa. Dan yang terakhir nanti mungkin akan dibahas juga mengenai keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Pembuka dari saya cukup sekian. Saya persilahkan kepada Ibu Santi untuk memandu jalannya diseminasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hoer, izin berdiri ya Ibu Bapak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir dan diwakili oleh Bapak Hoer untuk membuka acara ini. Yang terhormat Ibu Bapak Guru yang sudah hadir di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Hadirnya Ibu Bapak ini merupakan suatu dukungan untuk saya untuk terus maju di pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan mendesiminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, Ibu Bapak, kita tidak berlama-lama ya, langsung aja. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, ini ada fasilitator saya, namanya Bapak Nanang SSI. Kemudian ada Ibu pengajar praktik saya, namanya Ibu Leni Hidayanti, Cipaku 2. Mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal ya. Dan ini juga tentunya saya sebagai guru penggerak. Oke. Apa yang saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi ini Bapak Ibu yang saya pelajari selama ini di modul 1.4. Ada disiplin positif dan nilai kebajikan yang universal, ada teori motivasi
sanksi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Kita mulai dulu dari disiplin positif dan nilai kebaikan universal. Ibu Bapak kalau mendengar kata disiplin yang ada di dalam pikiran Ibu Bapak kira-kira apa? Disiplin, aturan, mematuhi aturan. Ada lagi? Tepat waktu. Ada lagi? Aturan, tepat waktu, hukuman biasanya itu yang muncul di disiplin ya. Tetapi kita lihat dari Diana Gosan, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian Diana juga mengatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ada titik poinnya ya, poin pentingnya adalah nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi dalam arti disiplin ini dia berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kita tentunya udah tahu, udah hafal dan memang sering sekali terdengar di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru tentunya. Apa saja nilai kebajikan itu? Jadi yang saya pelajari ini ada 6 nilai kebajikan. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang sekarang dikaitkan dengan kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional. Di kurikulum 2013 juga sebenarnya sudah mulai ke arah situ ya, tetapi mungkin berbeda. Terus ada IBO Primary Years Program, ada 9 pilar karakter, ada petunjuk keterampilan hidup dan keterampilan hidup, ada The 7 Essential Virtues, ada proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi ini 6 nilai kebajikan yang memang dipelajari, kemudian berkaitan dengan nilai disiplin yang harus kita terapkan kepada murid-murid kita. Ada dimensinya? Ada. Kita lihat apa saja ini dimensinya. Jadi Ibu Bapak kita lihat ya. Kita lihat profil Pancasila. Kita udah tahu yang lagunya kayak gimana sih lagunya? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu yang kita sedang terapkan untuk kurikulum Merdeka ini ya. Kemudian ada 9 pilar karakter, ada cintai Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, ada dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, ada kreatif, ada pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan juga ada kesatuan. Terus the 7 essential virtues, ada empati, suara hati, kontrol hati, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan juga ada keadilan. Ada IBO primary program, ada sikap muridnya ya. Dari sikap muridnya yang diharapkan ketika menggunakan nilai kebajikan IBO ini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen.
Petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini ada keterampilan hidupnya dan juga ada petunjuk hidupnya. Banyak ya. Kalau keterampilan hidup itu apa? Keterampilan hidup yang ibu bapak pahami. Lebih ke skill ya, soft skillnya ya. Ya kan, bukan dari akademiknya tapi dari soft skillnya. Di sini ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidupnya ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, terus keingintahuan, usaha, kelulusan, fleksibilitas, organisasi, kesabaran, keteguhan hati. Kemudian yang ini proyek nilai-nilai kebajikan, itu hampir sama, semua isi dimensinya itu hampir sama ya. Berarti yang memang diharapkan oleh guru sekarang itu ada di semua nilai kebajikan yang memang berkaitan dengan disiplin. Kalau sekarang kita fokusnya ke profil pelajar Pancasila, apakah boleh kita mengambil dimensi yang lain ketika kita ingin menciptakan atau mewujudkan murid yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Boleh tidak menggunakan dimensi yang lain? Boleh. Ya, nilai kebajikan ini boleh dipakai ya, ibu bapak. Kita lanjut. Nanti nilai kebajikan ini tuh akan berkesinambungan dengan bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Kemudian yang saya pelajari juga ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Diane Goosen lagi nih. Diane Goosen dalam bukunya dia menuliskan ada 3 motivasi hidup manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi paling rendah yang dimiliki oleh manusia. Biasanya di motivasi ini mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi lebih ke lamun orang tekitu kumahanya gitu. Jadi lebih kayak ke ya udahlah gitu. Ini motivasi yang paling rendah. Nah, kebanyakan di kita itu masih memiliki motivasi yang ini, yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ya udah saya melakukan ini biar saya nggak dihukum. Ya udah saya ngerjain PR supaya saya nggak dihukum. Kan seperti itu ya anak didik kita yang sekarang, masih banyak yang seperti itu. Kemudian ada satu tingkat lebih atasnya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nih, biasanya orang yang punya motivasi ini dia akan bertanya, apa yang saya dapatkan jika saya melakukannya? Kalau tadi kan kalau tidak melakukan, kalau ini apa nih kira-kira imbalannya? Kalau misalnya saya ngerjain PR, oh saya dapat nilai bagus, gitu kan? Apa nih yang akan saya dapatkan kalau misalnya saya ranking 1? Biasanya nih ibu bapak guru, kita tahu ya orang tua, ayo kamu harus ranking 1. Nanti ibu kasih anak, biasanya orang tua banyak yang masih seperti itu. Padahal anak-anak itu tidak boleh diberikan penghargaan atau orang lain. Nanti akan dibahas lagi. Kemudian motivasi yang ketiga ini harus kita miliki sebagai manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya dalam motivasi ini orang akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa? Jadi akan jadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Gitu. Jadi perbedaannya tuh kalau misalnya motivasi yang ketiga ini mereka mempunyai tujuan nih. Kalau misalnya saya belajar yang rajin, berarti tujuan saya adalah misalnya saya ingin menjadi pintar. Berarti motivasinya saya ingin pintar, menghargai diri tanpa mengharapkan yang namanya ranking, ya kan? Nah, motivasi ini yang harus kita tanamkan Bapak Ibu guru ke murid-murid kita.
Bagaimana cara kita menanamkannya? Ya ibu bapak nanti harus bisa menghargai kemampuan murid itu. Kan murid itu ya sesuai dengan filosofi KHD itu, mereka semua terlahir dengan keunikannya masing-masing ya. Jadi tidak ada itu anak yang terlahir bodoh, tidak ada anak yang memang tidak bisa. Semua anak itu bisa. Hanya yang membedakannya itu kerja otaknya saja. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang cepat. Itu tuh. Jadi nanti nih masih banyak guru yang bilang, ih kamu banyak nulis koskieu hungkul teu bisa. Itu tidak boleh ya. Itu tuh tidak boleh keluar dari mulut kita sebagai seorang pendidik. Kok bisa tahu? Ya saya juga baru menyadari ini tuh memang ketika saya terjun ke dunia guru penggerak. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada dan kasus ini harusnya terakhir. Dihukum oleh penghargaan. Kita kesini dulu. Dihukum oleh penghargaan. Jadi Alfie Kohns di bukunya 1993 mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohns, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi prosesnya ya. Kohns selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan adalah hukuman. Jadi, kenapa penghargaan itu disebut adalah hukuman? Ini adalah dampak dari pemberian ini penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika misalnya ibu-ibu kita mengajar, terus kita ada bahasa, ayo kerjakan nomor 1, siapa yang bisa nanti ibu kasih permen misalnya. Itu kan sebuah reward ya. Nah, anak itu kan akan mau maju ya, tentunya akan mau maju. Oh saya mau nih dapat permen. Pasti semuanya awalnya akan mengikuti. Tapi karena kebiasaan, kalau misalnya tidak ada reward, si anak itu akan ngapain? Gak ada apa-apanya, gak ada penghargaannya, gak ada rewardnya. Itu yang disebut penghargaan menghukum. Terus penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Nah, maksudnya apa nih merusak hubungan? Misal kita memberikan ranking ke anak itu ranking 1 gitu kan. Kan sekarang tidak boleh ya mencantumkan ranking. Misalnya anak itu ranking 1, akan ada timbul kecemburuan sosial dari anak yang lain. Wah si itu mah ranking 1, perasaan nilainya bagusan aku, kok bisa sih? Ya kan? Akan seperti itu. Padahal anak tidak tahu sebenarnya bagaimana proses guru menilai, bagaimana proses guru memantau anak-anaknya, melihat anak-anaknya gitu. Tetapi ketika anaknya itu dikasih ranking 1, terus anak yang 1 sadar, perasaan dia kok pendiam. Aku kan orangnya berani, suka maju ke depan, kenapa dia yang ranking 1, kenapa bukan aku gitu. Jadi nanti akan ada perbandingan dari anak tersebut. Makanya kenapa dari sekarang itu tidak boleh kita mencantumkan ranking di rapor pendidikan, ya, agar anak-anak itu semuanya merasa dihargai. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau misalnya mengurangi ketepatan ini apa? Misalnya, coba kerjakan soal yang nomor 1, siapa yang bisa ke depan, ibu kasih permen, tadi seperti itu. Maju, dia nggak peduli mau dia isinya salah, mau dia isinya benar, yang penting maju, yang penting gue dapet reward. Itu, di situ titik mengurangi ketepatannya. Terus penghargaan juga menurunkan kualitas. Dari mana menurunkan kualitasnya Bapak Ibu? Tahu nggak? Dari mana katanya penghargaan itu menurunkan kualitas? Jadi anak yang dapat penghargaan itu ketika dia tidak mendapatkan penghargaan,
dia akan males untuk melakukan hal-hal baik tersebut. Jadi ketika terbiasa dengan penghargaan, lalu tiba-tiba penghargaannya sudah tidak ada, ya udah jadi males. Jadi kualitas pendidikan dia berkurang kan. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi anak yang selalu mendapat penghargaan itu biasanya kreativitasnya berkurang. Terus penghargaan menghukum. Penghargaan itu menghukum. Kemudian tapi ada sisi positifnya nih, motivasi di dalam diri. Biasanya kalau awal-awal ketika kita memberikan penghargaan kepada anak akan termotivasi. Tetapi ketika kita terlalu sering memberikan penghargaan, maka dampak negatifnya itu akan muncul. Ya, oke, itu untuk dihukum oleh penghargaan. Restitusi. Kemudian saya juga mempelajari tentang restitusi. Apa itu restitusi? Jadi kita kan ketika melakukan disiplin kepada murid kita, biasanya ada yang namanya, kalau dulu nih mudah-mudahan ibu dan bapak kita semua belajar terus tercerahkan dengan adanya diseminasi ini. Dulu kan biasanya kalau anak salah kita memberikan hukuman, ya kan? Memberikan hukuman. Nah, ternyata hukuman itu tidak boleh. Terus kita juga memberikan jadi kalau misalnya kita memberikan hukuman itu, kita itu sama saja memberikan motivasi gagal kepada murid kita. Berbeda ketika kita memberikan konsekuensi dan juga restitusi. Kalau kita memberikan konsekuensi dan juga restitusi, itu kita akan membangun murid kita menjadi lebih baik, membangun murid kita untuk berhasil. Nah, restitusi, apa sih pengertiannya? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang harus mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkannya. Nah, tadi balik lagi ya, kita lihat di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi di dalam disiplin itu kita tidak ada yang namanya hukuman, tidak ada yang namanya peraturan. Jadi di disiplin itu adanya konsekuensi dan restitusi. Misalnya, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau misalnya anak itu dihukum, biasanya anak itu akan mendapatkan traumatik terbesar ya Bu. Pasti itu saya akan keinget sampai dia lulus pun, oh dulu saya pernah dihukum nih sama si ibu A, saya pernah dihukum sama si ibu B. Nah, itu akan menciptakan rasa dendam, rasa benci, dan akan menimbulkan pemikiran kepada anak-anak itu kepada gurunya, dia itu adalah guru yang paling saya tidak sukai. Nah, itu ketika kita memberikan hukuman. Beda ketika kita memberikan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Nah, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Ibu bapak kan punya kesepakatan kelas, ya? Punya ya? Sudah disusun? Sudah ya? Kesepakatan kelas itu kan biasanya dibarengi dengan yang namanya konsekuensinya. Misal, contohnya, ketika anak datang terlambat 10 menit, konsekuensinya berarti dia akan pulang lebih lama 10 menit daripada murid yang lain. Itu konsekuensi, gitu kan. Terus kesepakatannya, misalnya dalam pembelajaran olahraga, ketika anak tidak menggunakan sepatu, konsekuensinya anak tersebut tidak boleh mengikuti jam pembelajaran olahraga. Nah, biasanya kesepakatan itu memang sudah ada pembicaraan antara guru dan muridnya, ya kan? Hampir sama bahasanya dengan keyakinan kelas. Hanya saja keyakinan kelas ini
dia muncul memang dari diri si anaknya. Jadi bukan dari bapak ibu gurunya ya. Makanya kita review nih, kira-kira keyakinan kelas kita semua itu sama nggak? Yang saya lihat nih, kelasnya pada sama, keyakinan kelasnya. Tapi ternyata keyakinan kelas itu tidak boleh sama. Kenapa tidak boleh sama? Karena dalam satu kelas itu, murid itu berbeda karakternya. Berbeda, ada mungkin misalnya di kelas A, tipe gaya belajarnya dia banyaknya kinestetik. Di kelas B, banyak yang gaya belajarnya visual. Itu akan memunculkan keyakinan kelas yang berbeda juga Bapak Ibu. Jadi kita harus review ulang keyakinan kelas di kelas kita, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Nah, nanti di review lagi ya Ibu Bapak. Nah, ini bisa dibaca, nanti filenya juga akan saya kasih kalau misalnya Ibu Bapak perlu. Terus nih di sini ada contohnya hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika anak dikasih hukuman, si anak itu akan cenderung menjadi anak yang belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Misalnya dia habis ini contoh aja ya. Ini adalah contoh pribadi dari anak saya. Ketika saya memberikan hukuman ke anak saya itu mecahin kaca jendela masjid dan dia tidak mengakui kesalahannya, dia kabur, sabar, takut dimarahin, takut dihukum. Nah, itu adalah kesalahan saya sebagai orang tua. Sebagai guru juga sama gitu, ketika kita memberikan hukuman, si anak itu kalau misalnya berbuat kesalahan nggak akan ngaku karena terbiasa dihukum. Jadi dia nggak mau ngaku, aku kalau misalnya ngaku nanti aku dihukum sama ibu guru. Jadi dia nggak mau, dia keburu takut ya. Beda dengan konsekuensi. Ketika anak melakukan kesalahan, anak akan belajar taat pada peraturan. Terus kalau restitusi, anak akan belajar memecahkan masalah. Kan restitusi itu pilihan ya Ibu Bapak. Jadi di dalam restitusi ini nanti akan ada pertanyaan tentang keyakinan kelasnya, tentang bagaimana anak tersebut melakukan memecahkan masalah. Jadi bukan kita yang bilang kamu harusnya seperti ini, tapi si anak diajak untuk untuk belajar memecahkan masalahnya. Nanti kita akan bahas lagi tentang restitusi. Oke, ini udah pengertian restitusi udah. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini ada keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Terus keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas tuh nggak mesti 10, 3 juga nggak apa-apa. Selama keyakinan itu memang dilaksanakan oleh guru dan murid itu. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kan tadi saya bilang kalau keyakinan kelas itu sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya ya, kebutuhan anak didik kita. Jadi kita harus lihat dulu nih kondisi kelas kita. Kondisi kelas kita. Kelas kita, misalnya kelas A, akan berbeda kebutuhannya dengan kelas B. Kelas B akan berbeda kebutuhannya dengan kelas C. Makanya A, B, C itu keyakinannya tidak boleh sama, harus berbeda. Atau enggak nih misalnya ibu bapak guru bikin keyakinan kelas udah adaptasi di TikTok. Padahal belum tentu apa yang kita adaptasi itu memang selaras dengan kebutuhan murid kita. Jadi tetap keyakinan kelas itu memang harus dibuat oleh kita sendiri dan murid-murid kita ya ibu bapak. Terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, keyakinan kelas yang kita bikin kan biasanya anak-anak dibagi sticky note ya. Terus anak-anak disuruh nulis. Anak-anak kira-kira kan karena mereka belum ngerti keyakinan kelas, kita pasti bilang
aturan apa nih yang mau dibuat di kelas kita, ya kan? Terus anak-anak nulis kan, anak-anak itu nulis aturannya, misalnya jangan makan di kelas, jangan terlambat, ya kan? Seperti itu. Biasanya anak-anak masih menggunakan kata-kata jangan. Nah, di keyakinan kelas itu tidak boleh. Jadi kita harus menggunakan kata yang positif. Misalnya ketika si anak itu menuliskan jangan terlambat, berarti kalimat positifnya apa kira-kira? Nah, datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu itu seujung-ujung datang tepat waktu ditulis di keyakinan. Tapi kita lihat juga apakah datang tepat waktu itu sesuai dengan nilai kebajikan yang kita inginkan yang tadi. Nah, kalau misalnya datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Hah? Iya, disiplin. Maksudnya ada nilai disiplin itu luasnya. Tapi nilai kebajikannya kan seperti percaya diri, integritas, mandiri, tanggung jawab. Datang tepat waktu itu apa? Hah? Mandiri apa tanggung jawab? Tanggung jawab. Terus misalnya mendengarkan guru, ya, tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Nah, tidak boleh berbicara itu kan masih ada kata tidak boleh, diganti dengan mendengarkan guru ketika berbicara. Nah, mendengarkan guru ketika berbicara itu termasuk nilai kebajikan apa itu Bapak? Saling menghargai, saling menghormati. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, di setiap keyakinannya itu harus tertuliskan nilai kebajikannya. Misalnya kita mau bikin keyakinan kelasnya kayak gini aja, saling menghargai, hormat, keselamatan, itu boleh hanya dituliskan aja si nilai kebajikannya. Tetapi di bawahnya kita kasih penjelasan. Saling menghargai, berarti saling menghargai itu apa? Mendengarkan guru ketika berbicara, tidak mengejek temannya, itu kan dalam bentuk saling menghargai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi saya yakin Ibu Bapak ini sudah pada bisa ya, bukan pada bisa, sudah menguasai tentang pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu tidak untuk 1 tahun. Kita harus tinjau, kita harus review. Sebenarnya 3 bulan sekali, lamanya 1 semester sekali. Jika dilihat misalnya keyakinan kelasnya itu dalam semester ke-1 tidak efektif, berarti kita harus merubah si keyakinan kelas tersebut ya Ibu Bapak. Jadi direview ya Ibu Bapak, kan sekarang kita sudah sama-sama belajar, oh ternyata keyakinan kelas itu harus direview, jadi enggak toh 1 semester. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kalau bertahan hidup, kita udah tahu ya kira-kira kalau bertahan hidup itu pakai apa? Makan, terus uang, terus ATM, makan mall. Itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup ya. Jadi itu memang sudah kodratnya, kita itu butuh makan, kita itu butuh kesehatan, kita itu butuh duit ya, itu memang sudah kodratnya manusia. Kemudian ada yang namanya kasih sayang dan diterima. Jadi anak-anak kita, jangankan anak-anak kita aja butuh disayangi, ya nggak sih? Benar nggak sih? Kadang kan kita juga suka galau ya kalau misalnya suami kita cuek gitu kan. Ini kenapa sih suami aku cuek? Kok aku udah nggak disayang ya? Jadi itu tuh adalah memang kebutuhan dasarnya manusia, kasih sayang itu. Jadi nanti ibu guru nih di sini tanya sama suaminya, sayang kamu jangan cuek dong, aku kan butuh kasih sayang.
Tuh ya, itu harus ditekankan pada suami-suami kita. Masuk ya. Terus kesenangan. Nah, kesenangan. Ya, ibu-ibu biasanya senang jalan-jalan makan. Ya, ke mall, beli baju, ya, COD shopping, betul nggak? Itu kan tuh kesenangan kita ya sebagai ibu-ibu. Kita sudah capek mendidik anak kita di sekolah, kemudian kita pulang kudu nguruskan anak mertua, ya kan, kudu nguruskan anak kita gitu. Kita kan jadi punya keahlian, kita butuh me time. Nah, me time gimana? Biasanya kan kayak ibu-ibu makan, belanja, COD, bentar paket. Itu adalah suara terindah untuk ibu-ibu biasanya ya. Kemudian ada kebebasan. Misalnya, Bu, kita tiap hari makannya dikasihnya tempe sama telur. Tiap hari aja itu. Bosan nggak? Kan kita nggak punya pilihan ya. Di berana tempe dari telur dari. Padahal kita punya hak, punya kebutuhan untuk bebas. Mau makan apa aja, terus mau pakai baju apa aja, ya kan? Terus mau belajar dengan gaya apa gitu. Itu kan kebebasan. Jadi kita sebagai manusia itu butuh kebebasan. Kemudian ada lagi tadi apa terakhir? Penguasaan. Biasanya memang manusia ini senang untuk diakui, ya kan? Kita tidak boleh munafik ya. Kita senang diakui. Misalnya, hebat Bu Santi jadi guru penggerak, jadi memuji diri sendiri ya. Misalnya, tapi kan memang itu tuh pengen, itu kebutuhan dasar kita. Terus kadang kita suka marah, Bu Santi mengajarnya ngebosenin gitu. Padahal kita udah berusaha semaksimal kita untuk perasaan pelajaran kita tuh menyenangkan gitu, ya kan? Nah, kita tuh pengen diakui, itu memang kebutuhan dasar kita sebagai manusia ya. Nah, kita refleksi ya Ibu Bapak. Kita refleksi dulu nih. Menurut Bapak Ibu Guru, kebutuhan dasar apa yang sesuai dengan kalimat ilustrasi berikut? Yang pertama, aku senang bermain kejar-kejaran bersama Ibu Guru, seru. Kebutuhan dasar apa ini? Kesenangan, ini pinter. Terus Ibu kejar aku karena Ibu Guru sayang aku. Kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin Ibu Guru kejar aku. Apa? Diakui itu apa tadi? Penguasaan. Terus aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Nah, Ibu Bapak makanya kalau misalnya belajar seni rupa ulang gambar terusnya bosan anak juga, ya kan? Coba kita lihat jawabannya, betul kan? Aku senang bermain kejar-kejaran bersama Ibu Guru, seru. Ya, itu kebutuhannya adalah kesenangan. Ibu kejar aku karena Ibu Guru sayang aku, kasih sayang. Aku hebat kan, bisa bikin Ibu Guru kejar aku, itu penguasaan. Aku bosen belajar mewarnai terus di dalam kelas, kebebasan. Nah, benar ternyata Ibu Bapak hebat, tepuk tangan dulu untuk Ibu Bapak ini luar biasa. Lanjut. Apa mau ice breaking dulu? Kayaknya ngantuk ini Ibu Bapak, kita ice breaking ya. Nanti gini nih, saya bilang, mana semangatmu? Ini semangatku, gini, ting ting. Mana semangatmu? Ini semangatku. Ini ohai. Ini ohai. Ini ohai. Naon ohai teh naon rela yang penting mah ohai. Tuh kan, seri tadi mau
sudah pada tunduh ya. Salah tadi teh, harusnya jangan makan dulu ya, diseminasi dulu. Oke. Nah, ini nih yang menurut saya dalam pembelajaran ini seru. Menurut saya ya, ini Ibu Bapak. Ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Nah, kira-kira kita selama ini memiliki posisi kontrol apakah? Penghukum. Biasanya kalau yang penghukum ini selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyalahkan anaknya. Misalnya kayak gini, cek ibu ge naon, ikutin apa kata ibu, adik kamu. Biasanya kan gitunya ibu-ibu mah, ikuti aturan saya. Biasanya kumaha Bu ya? Di kelas B ini gimana gitu nggak? Nggak ya? Nggak ya. Itu tuh penghukum. Jadi tidak boleh kita sebagai ibu guru memiliki kontrol penghukum. Sabab kunaon. Jadi ketika kita ada di posisi kontrol penghukum, anak kita itu akan menjadi pendendam dan agresif, ya. Pasti nanti setelah lulus, nyaho tuh, aku mah nggak suka dah sama Ibu Yeni, aku mah nggak suka dah sama Ibu Ida. Kenapa nggak suka ditanya? Aku mah ya dihukum sama Bu Ida, disuruh hormat di tiap bendera. Itu akan terus teringat sampai mereka dewasa. Nah itu kan akan memunculkan rasa dendam. Nah makanya kita tidak boleh ya. Pasti kita pernah ada di posisi itu, pernah, ya, pasti pernah. Terus pembuat rasa bersalah. Nih kalau penghukum biasanya suaranya tuh ada keras gitu menggelegar. Ari maneh. Biasanya gitu kan. Kalau misalnya penghukum suaranya tuh keras tinggi. Jadi si anaknya geber. Tapi kalau pembuat rasa bersalah kebalikannya. Jadi ibu gurunya tuh melas. Iya, kamu gak kasihan sama ibu. Nanti gimana kalau orang tua kamu tahu? Begitu biasanya kalau misalnya ada di kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi ketika kita melas nih, kamu gak kasihan nih sama ibu, kamu gak kasihan sama ibu bapak kamu ini udah nyekolahin kamu loh. Itu akan membuat anak menjadi pribadi yang selalu merasa salah. Jadi dia akan merasa bersalah. Ya Allah, ternyata aku udah bikin sedih ibuku, aku udah bikin sedih guruku. Dan itu tuh nggak boleh ternyata. Kita pernah ada di posisi ini? Pernah tentunya ya, tidak mungkin tidak. Pernah. Kemudian di posisi kontrol teman. Biasanya yang kayak begini. Ayo dong, bantuin ibu. Bantuin ibu dong. Terus kalau misalnya ada yang seperti ini nih, emang kamu lupa ya gimana baiknya bapak ke kamu, gimana baiknya ibu ke kamu, gitu kan? Itu akan menjadikan anak itu merasa dekat dengan gurunya. Betul, bagus, positifnya dia akan merasa dekat dengan ibu bapak gurunya. Tetapi negatifnya, anak itu akan terlalu bergantung kepada kita. Jadi si anak itu tidak mandiri. Pernah tidak di posisi ini? Pernah, tentu pernah ya. Nah, kemudian yang keempat, posisi pemantau. Jadi kan kita biasanya suka melihat ya anak kita itu seperti apa, dipantau, anak ini gaya belajarnya seperti apa, terus kita juga memantau nih kemampuan si anak ini apa, kemampuan si anak ini apa, itu kita memantau kan ya. Nah dari posisi pemantau ini memang bagus. Pemantau dan manajer itu dia akan membawakan keberhasilan kepada anaknya, karena ketika di posisi pemantau, anak ini akan menjadi anak yang sadar akan konsekuensi yang dihadapi ketika dia melakukan sebuah kesalahan.
Seperti itu. Yang terakhir manajer, kontrol manajer nih Ibu Bapak, ini yang harus kita miliki sebagai guru. Kenapa? Jadi ketika kita menjadi kontrol manajer itu, kita mengajak anak kita berkolaboratif. Kita ngobrol ke anak kita dari hati ke hati. Kita tanyakan alasannya. Misalnya dia datang terlambat ke sekolah. Kita bertanya, kamu kenapa tidak datang ke sekolah? Kamu kenapa terlambat ke sekolah? Si anak kan akan menceritakan alasannya. Misalnya, saya bangun kesiangan. Kamu bangun kesiangan. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa? Tahu misalnya keyakinan kelasnya apa? Datang tepat waktu. Nah, sudah ditanyakan keyakinan kelas nih sama si ibu gurunya. Kemudian ditanya lagi sama ibu gurunya. Kalau misalnya kamu sudah tahu, berarti kamu tahu kesalahan apa yang sudah kamu perbuat, ya. Nah, kira-kira ditanya lagi, ada nggak gagasan lain dari kamu nih biar misalnya kamu itu tidak datang terlambat? Kan dia akan menjawab, oh iya Pak, oh iya Bu, saya akan tidur lebih awal dari biasanya. Jadi kan kita memberikan solusi, bukan memberikan solusi, tapi anak mencari solusinya sendiri. Dari situ kita secara tidak langsung mengajari anak untuk memecahkan masalahnya sendiri. Itulah yang ada di posisi kontrol manajer. Nah, kira-kira Ibu Bapak Guru maunya jadi posisi kontrol apa nih? Manajer. Kira-kira sudahkah Ibu Bapak memiliki kontrol manajer? Sudah ya, hanya tinggal menebalkan. Kita itu kan tadi ya, balik lagi ke filosofi KHD. Setiap manusia itu ada keunikannya masing-masing. Tidak hanya anak, kita juga sama. Gitu kan. Kadang misalnya kita juga saya sudah melakukan ini tapi tidak sering dilakukan. Nah, sekarang ketika kita akan menciptakan budaya positif kepada anak, kita harus memang memiliki posisi kontrol manager. Jadi anak pun bisa memecahkan solusinya sendiri. Kita tidak terus-terusan gitu ya menuntut anak, tetapi kita menjadi menuntun. Jadi yang biasanya kita menuntut, sekarang kita ganti jadi menuntun ya Ibu Bapak. Dan tadi Ibu Bapak aja padahal Bapak-bapaknya Jumatan. Lanjut. Nah, di sini ada tabel motivasi. Ada perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Di sini identitas gagal. Dalam 5 posisi kontrol itu ada identitas gagal dan identitas berhasil. Yang penghukum dan pembuat merasa bersalah itu dia akan menjadi identitas yang gagal. Misalnya, ketika guru berbuatnya ketika nih kontrol penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, biasanya kan namun penghukuman sok tunjuknya. Nah, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukum kamu, gitu. Si gurunya. Hasilnya, si anak akan memberontak, terus akan menjadi pendendam sama menyalahkan orang lain. Jadi dia nggak mau menyadari kesalahannya, dia akan menyalahkan orang lain agar dia terhindar dari hukuman. Terus muridnya berkata, saya nggak peduli. Nah, jadi anak yang biasa dihukum itu akan menjadi anak yang tidak bisa diatur, sama anak sabodoan gitu. Terus dampak pada muridnya, mengulangi kesalahannya lagi. Jadi kalau anak keseringan dihukum, anak pasti akan mengulangi kesalahannya lagi dan lagi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi ketika kita dalam posisi kontrol penghukum, si anak itu akan memposisikan pasti akan tidak suka dengan gurunya.
Terus si guru itu tidak akan selalu diingat oleh anak tersebut, karena menurut anak tersebut guru itu memberikan dampak negatif. Jadi kalau misalnya si anak nih kita lewat, si anak tersalam ke orang, ulah nyalahkan, oh anak eta mah tidak tahu sopan santun, banyak guru lewat tersalim-salim aja. Tapi refleksi ke diri kita, apakah sejauh ini kita sudah memberikan pelayanan terbaik kepada murid kita? Ini juga sama menyadarkan saya, Bu. Jadi saya mulai merubah pola posisi kontrol saya. Yang biasanya kan tadinya saya selalu melakukan posisi kontrol teman. Sekarang saya berusaha berubah untuk menjadi menjadi manajer, gitu kan. Nah, kita bandingkan yang tadi penghukum sama yang manajer. Yang manajer, guru, perbuatan gurunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kayak tadi pertanyaan, kenapa kamu terlambat? Kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil sama ibu? Jadi kan kalau misalnya posisi manajer itu dia tidak memarahi anak di depan anak yang lain, tetapi si anaknya diajak untuk berbicara gitu. Jadi memang benar-benar face to face, nggak di depan orang lain. Kalau misalnya anak itu dimarahi di depan orang lain, itu sama saja kita menjatuhkan harga diri anak tersebut. Sedangkan setiap manusia itu kan ingin diakui, ingin dihargai. Ya, balik lagi ke situ. Jadi berkaitan ya antara 5 kebutuhan manusia, terus posisi kontrol juga. Terus di posisi kontrol manajer di sini guru akan berkata, apa yang kita yakini nih. Kembali anak itu terus diingatkan sama keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Terus apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu kan kamu mau memperbaikinya, gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa diberikan oleh guru yang memiliki kontrol manajer. Hasilnya anak akan semakin kuat karakternya. Jadi anak itu akan memiliki karakter yang positif. Murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Terus saya akan memperbaiki masalah ini dengan tadi yang kata saya, guru bertanya lagi, apakah kamu ada ide biar kamu nggak terlambat lagi, atau ada gagasan lain tidak biar kamu nggak terlambat lagi? Itu akan menjadikan dampak muridnya mengevaluasi diri. Dia akan mengevaluasi si anak ini bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Anak tersebut akan memecahkan masalahnya sendiri. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, Ibu Bapak, jadi mulai hari ini kita sepakati ya, kita coba untuk menjadi guru yang memiliki kontrol manajer. Saya juga sama, masih belajar. Saya juga banyak salahnya. Tapi mari kita sama-sama ketika kita sudah belajar ini, oh kita tercerahkan. Kita tahu ternyata sebagai guru itu posisi kontrol apa yang tepat yang harus kita miliki. Jadi sama-sama ya Ibu Bapak kita belajar. Kita refleksi lagi. Menurut Ibu Bapak, posisi kontrol apa yang sesuai dengan ilustrasi kalimat berikut? Kamu selalu saja salah. Penghukum. Oke. Gimana coba kalau orang tua kamu, ini agak mas ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Membuat merasa bersalah. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Teman, ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Pemantau, ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Manajer. Jadi ibu bapak sudah paham ya, maksudnya sudah tahu, sudah tercerahkan dari refleksi ini.
posisi kontrol apa yang memang harus kita miliki. Oke, next ya. Segitiga restitusi, ini terakhir. Segitiga restitusi. Tadi kan restitusi 5 posisi kontrol. Kita akan menebalkan lagi di segitiga restitusi agar kita memiliki posisi kontrol manajer. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, ibu bapak harus melaksanakan tahap ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ibu bapak memanggil dulu nih anaknya. Jadi jangan di depan teman-temannya, tapi ibu bapak harus panggil dulu nih anaknya. Terus diajak ngobrol, ditanya, kamu kenapa seperti itu? Alasan kamu kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut? Nanti dari pertanyaan itu anak akan memberikan alasannya. Anak akan menceritakan alasannya. Nah, alasan tersebut itu akan mendorong kita untuk memvalidasi tindakan yang salah. Ketika dia memberikan alasan, terus kita tanya, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan itu salah? Pasti si anak akan menyadari, tahu saya salah. Tetapi pasti setiap anak punya pembelaan. Anak tidak mungkin membuat kesalahan kalau tidak ada sebab dan akibat. Betul tidak? Iya kan? Anak nggak mungkin nih tiba-tiba bikin kesalahan. Misalnya anak nggak mungkin tiba-tiba mukul temannya kalau tidak ada sebab dan akibat, gitu kan? Setelah kita validasi, anak akan menjawab kan. Terus kita tanya lagi, divalidasi lagi sama kita. Kamu tahu itu salah? Tahu. Kenapa? Dia jawab lagi alasannya, dia ceritakan alasannya. Lalu kita langsung menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa? Misalnya dia jawab keyakinan kelasnya, tahu Bu. Misalnya mengejek, kalau mengejek itu kan berarti tidak menghargai temannya. Misalnya di dalam kelas kita saling menghargai, kita harus saling menghargai sesama teman Bu. Misalnya dia jawab seperti itu. Terus kita pasti timbal lagi kan. Nah, kalau misalnya kamu tahu keyakinan kita seperti itu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Jadi jangan kita dulu nih yang ngasih, kamu harus gini, enggak. Jadi kita tanyakan dulu, kira-kira setelah kamu melakukan itu, kamu punya gagasan lain enggak untuk memperbaikinya? Anak pasti akan memberikan solusi atau idenya. Misalnya, Bu, saya akan meminta maaf kepada si A karena saya sudah mengejek si A. Tetapi saya juga mau Ibu memberitahu ke teman-teman kalau misalnya di kelas itu tidak boleh saling mengejek. Itu kan ada ide dan gagasan. Jadi siapa yang menyelesaikan masalah itu? Kita apa anak? Nah, kita hanya sebagai manajer, kita hanya memvalidasi, kita menanyakan keyakinannya seperti itu, Ibu Bapak. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak Ibu Bapak? Mudah-mudahan sih bisa dijawab ya. Bertanya, tuh masa cukup? Kira-kira sudah cukup dipahami? Atau ada yang menarik yang ingin dibahas lagi? boleh. Berarti sudah dicukupkan saja ya Ibu Bapak ya? Iya. Jadi kalau misalnya seperti itu, saya ucapkan terima kasih pada Ibu Bapak yang sudah menyempatkan hadir di kegiatan desiminasi ini. Kehadiran Bapak Ibu ini merupakan salah satu dukungan tentunya untuk saya untuk terus melanjutkan pendidikan program guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu Bapak juga tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mudah-mudahan ada next CGP sesudah saya dan Pak Husnul ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi.
saya tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.